Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, khususnya para pengasuh Kiai Abdul Hanan Nawawi, Kiai Ma'mun Nawawi, Kiai Amin Al-Hadi Nawawi, Kiai Muhammad Akrami Nawawi, dan semua para keluarga besar, dan juga semua para guru, para asatidzah yang saya hormati, saya muliakan, para wali santri, dan saya cintai, saya banggakan para santri dan santriwati, hafidzakumullah. Tidak lupa kepada para bunyai dan neng yang hadir, semoga kita doakan keluarga besar daripada para pengasuh, bunyai dan neng semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat insyaallah dalam ibadah dan dakwahnya, ditambah cinta nabinya untuk mereka semuanya, dan semoga kita semuanya mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini alhamdulillah, walaupun saya terlambat datangnya, pengennya tadi berangkat sampai di sini jam 9 atau setengah 9, tapi ternyata ada macet hampir 3 jam. Tapi alhamdulillah semua ada hikmahnya. Sebagaimana dikatakan Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Dawud, ya Dawud ana urid anta turid wallahu yaf'al ma yurid. In a'antani fima urid a'antuka fima turid wa in argaltani fima urid argaltuka fima turid wa la yakunu illa ma urid. Ya, artinya wahai Dawud, aku punya keinginan, kamu juga punya keinginan. Kalau kamu membantu aku di dalam merealisasikan keinginanku, aku bantu kamu di dalam merealisasikan keinginanmu. Tapi kalau kau menghadang, mencegah untuk terrealisasinya keinginanku, maka aku juga akan cegah semua keinginanmu supaya terrealisasi. Tapi toh apapun yang kamu lakukan, yang terlaksana adalah keinginanku. Kita ingin sampai sini jam setengah 9 paling tidak, tapi ternyata sampai sini jam setengah 11. Alhamdulillah, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya saya berpidato nggak panjang-panjang berarti gitu. Dan semoga membawa hikmah yang lebih besar. Insya Allah kita semuanya yang sabar dengan rintik-rintik hujan yang sedikit, insya Allah tambah banyak berkah yang didapatkan, tambah banyak anugerah yang didapatkan, sehingga semoga dengan perjumpaan pada malam ini anak-anak kami, para santri dan santriwati yang pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan masih terjaga keimanan dan ketakwaannya, masih terjaga istiqomahnya, sampai pulang kembali melanjutkan taklimnya dalam keadaan mudah untuk kita isi keimanan dan ketakwaannya, bukan tercoreng dan terkontaminasi dengan dosa-dosa yang ada di mana, tersebar di mana-mana itu. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mungkin saya akan berpesan sedikit kepada para santri dan santriwati. Yang pertama saya sampaikan kepada mereka semuanya, bahwasanya antunna semuanya dan antum semuanya merupakan hamba-hamba Allah yang sekarang ini diberikan sebuah anugerah yang paling besar. Karena antum semuanya berada di dalam jalur yang sudah tepat. Jalur di mana kalian belajar dengan ilmu yang nantinya akan menyingkap segala macam misteri kehidupan dunia. Dunia ini Allah yang menciptakan. Dunia ini juga Allah yang mentakdirkan. Semua ketentuannya, keadaan setiap orangnya Allah yang menentukan. Begitu pula ujian-ujian yang akan
Allah berikan kepada kita dari mulai kita remaja sampai kita meninggal dunia nanti, itu semuanya juga Allah yang menentukan. Tapi Allah Ta'ala adalah zat yang mau profesional, sehingga karena tahu bahwasanya hidup di dunia ini tidak enak, penuh dengan ganjalan-ganjalan yang membuat hati kita bergejolak, yang membuat kepala kita terasa pusing, galau dan sebagainya, maka kemudian Allah ciptakan para nabi dan rasul menjelaskan bagaimana kita menjalani kehidupan yang sulit itu tapi senang, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sulit itu tapi bahagia, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sulit itu tapi sukses, ujiannya semuanya bisa dilintasi dalam keadaan kita tidak berdosa tapi banyak pahala yang kita dapatkan, sehingga diharapkan nanti kedua orang tuanya selamat karena anak-anaknya, begitu pula kemudian semua keluarga masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah hakikat yang terjadi. Sehingga zaman sekarang ini adalah zaman yang ditakutkan oleh Al-Habibullah Haddad. Habibullah Haddad itu adalah seorang habaib, salah satu daripada habaib yang ada di Hadramut, yang begitu dibanggakan karena kemuliaannya, karena keutamaannya, karena kedudukannya di sisi Allah di mata Nabi SAW itu sangatlah tinggi. Dari mulai umur 2 tahun sudah buta matanya, tapi dari umur 6 tahun sudah hafal Quran. Dari mulai umur 6 tahun sudah biasa melaksanakan sholat 200 rakaat kalau sudah masuk waktu duha. Bahkan kalau seumpama suatu waktu masjidnya itu tertutup, ketika beliau itu biasa melangsungkan wirid sholatnya yang 200 rakaat itu, maka beliau meminta kepada orang yang dewasa untuk naik di atas bahunya untuk meloncat masjid, masuk ke dalam masjid untuk sholat 200 rakaat. Kan berbalik keadaannya sama kita. Kita ngeloncat pagar tapi mau keluar pondok, sarot namanya. Tapi Allah Haddad itu meminta tolong kepada orang dewasa untuk masuk ke dalam masjid supaya bisa melaksanakan seperti kebiasaannya sholat 200 rakaat. Subhanallah, beliau ketika mau meninggal dunia, beliau panjangkan rambutnya. Ketika ditanya, karena beliau tidak pernah memanjangkan rambutnya, maka beliau katakan, kami tidak pernah mendengar satu sunnah pun daripada sunnah Nabi kecuali semuanya sudah saya jalankan, dan yang terakhir ini saya tidak pernah memanjangkan rambut, dan sekarang karena saya akan berpindah ke alam, maka aku panjangkan rambut supaya aku pernah melaksanakan sunnah memanjangkan rambut seperti Nabi Muhammad SAW. Dan hanya satu sunnah yang aku tidak bisa melaksanakannya, aku tidak punya anak yang bernama Fatimah, kemudian saya kawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ali. Artinya apa? Dari saking meliputi semua sunnah-sunnah Nabi. Di atas itu beliau ketika sakaratul maut berkata bahwasanya, alhamdulillah seingatku, terlintas dalam hatiku untuk berbuat makruh saja tidak pernah, apalagi sampai berbuat makruh, apalagi sampai terlintas berbuat haram, apalagi sampai berbuat haram, terlintas saja berbuat makruh tidak pernah. Beliau yang menjabat sebagai rajanya wali dari mulai umur 24 tahun sampai 88 tahun. Artinya apa? Selama 64 tahun lebih beliau menjabat sebagai rajanya wali, padahal Imam Ghazali cuma 3 bulan, Imam Nawawi cuma 3 minggu, Imam Al-Habibullah Haddad sampai 64 tahun lebih. Dari saking hebatnya, kuatnya beliau menjaga makom tersebut. Tapi beliau itu pernah ada satu kejadian yang harus untuk kita pelajari, untuk kita ambil hikmahnya. Kalau Habibullah Haddad semacam itu kemudian takut kepada zaman seperti sekarang ini, apalagi kita harus waspada. Apa itu? Di masa-masa beliau itu masih muda, beliau pernah berdoa dalam jangka waktu yang lama, bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi setelah itu doa itu kemudian dicabutnya dan diganti dengan doa yang lainnya. Apa isi doanya? Doanya adalah, ya Allah, bangkitkan aku bersama salah satu daripada tentara-tentara Imam Mahdi. Kenapa beliau meminta semacam itu? Karena nanti tentaranya Imam Mahdi yang menguasai dunia nanti, yang mengalahkan dunia semuanya, itu cuma berjumlah 124.000, tapi semuanya wali Allah. Sehingga beliau meminta supaya menjadi salah satu daripada tentara Mahdi untuk supaya jadi wali, itu maksudnya. Tapi setelah sekian tahun beliau itu berdoa setiap waktunya, setiap ada kesempatan untuk berdoa yang mustajabah dia memintanya.
Maka kemudian diganti doanya, ya Allah, cabutlah nyawaku sebelum munculnya Imam Mahdi. Sehingga kemudian orang dekatnya bertanya, ya Habib, dulu engkau selalu berdoa supaya dibangkitkan bersama tentara Imam Mahdi, tapi sekarang justru engkau berdoa supaya dicabut sebelum Imam Mahdi. Apa jawaban beliau? Iya, dulu aku karena tidak tahu, tidak membaca bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan fitnah akhir zaman. Tapi begitu saya melihat, saya membaca, saya merenungi, saya menyimak, saya mempelajari fitnah-fitnah sebelum kemunculan Imam Mahdi, saya sendiri takut tidak selamat daripada fitnah itu. Oleh karenanya saya mohon kepada Allah Ta'ala supaya saya dicabut nyawanya sebelum keluar Imam Mahdi. Ini Al-Habibullah Haddad, apalagi kita sekarang ini. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati, kalau kalian bertanya kepada Kiai Hanan dan semua para pengasuh, yang paling memiriskan, yang paling menyakitkan untuk mereka, yang paling merisaukan dan mengkhawatirkan untuk mereka, kapan? Kalau mereka mau menjawab, pasti jawabannya adalah ketika kalian pulang ke rumah masing-masing. Kenapa? Tidak ada pengawasan lagi. Sementara orang tua sekarang ini adalah orang tua yang termasuk yang disampaikan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, di mana Nabi SAW bersabda, sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu anak-anak itu akan binasa karena orang tuanya. Kok bisa orang tua itu menjadi sebab binasa? Sekarang ini sebabnya. Satu, karena meletakkan pendidikan anaknya bukan yang semestinya. Kedua, karena kadang-kadang kita tidak tega kepada anak, tapi tidak tega kita bukan pada tempat yang sebenarnya. Ketika anak pulang dari pondok, kemudian dia merengek, Bu, Pak, pengen HP. Dikasih apa tidak? Kira-kira kalau anak-anak kita meminta kepada ayah ibunya belikan HP, mau dikasih apa tidak? Di sini boleh nggak pakai HP? Alhamdulillah sama seperti di Dalwa, nggak boleh. Kalau di Dalwa sekali ketemu langsung diskoras. Nggak tahu kok di sini. Tapi nggak dipecahkan. Tapi pernah dipecahkan itu pernah. Nah, tapi kemudian tidak pecahkan, tapi disimpan sampai setahun dijual. Itu yang terjadi. Nah, jadi kenapa sampai pondok pesantren itu di mana-mana itu mencegah HP itu supaya tidak dipegang oleh santri dan santriwati? Karena sekarang ini termasuk di antara fitnah yang paling besar, ini adalah fitnah duhaima. Ini fitnah duhaima kata Nabi SAW. Apa fitnah duhaima itu? Nabi SAW mengibaratkan dalam hadisnya, la tada ahadan illa latomathu. La tada ahadan illa latomathu. Tidak membiarkan seorang pun kecuali dia akan menempelengnya. Tuh. Kita kan pakai HP begini kan, nggak ada orang pakai HP begini. Walaupun di Madura nggak begini kan. Begini, seperti orang ditempeleng. Ini loh yang dikatakan Nabi SAW, yang dikatakan suatu waktu beliau bersabda dalam hadisnya, inni aral fitan amataraun, aku sekarang melihat fitnah-fitnah, kamu tidak melihat? La aral syai'an ya Rasulullah, kami tidak melihat sesuatu. Inni la aral fitana tatra'u ila buyutikum kal matar, aku melihat yang namanya fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah kalian seperti layaknya turun air hujan. Nabi tidak pernah belajar ilmu teknologi, tapi subhanallah kalau kita itu belajar teknologi, bagaimana HP ini mendapatkan sinyal daripada satelit yang ada di atas sana, itu seperti pengiriman sinyal seakan-akan hujan yang turun silih berganti. Ini yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Internet, media televisi, begitu pula HP ini yang dimasukkan oleh Nabi SAW adalah fitnah yang terbesar. Walaupun masih ada lagi fitnah yang terbesar lagi, yang alhamdulillah insya Allah kalian tidak akan terkena dengan fitnah yang terbesar itu. Apa fitnah yang terbesar di zaman ini? Fitnah yang terbesar di zaman ini, di atas fitnah duhaima, di atas fitnah perempuan, di atas fitnah dunia, di atas fitnah jabatan, adalah al-jahlu fiddin, bodoh dalam agama. Alhamdulillah kalian insya Allah bukan termasuk, karena kalian ngerti dengan agama. Tapi kekhawatiran itu masih ada, karena nanti begitu pulang, dia pulang meminta kepada orang tuanya untuk supaya dibelikan HP, maka orang tuanya nggak tega, kesian. Setahun lamanya di pondok nggak pernah megang HP, kesian. Kesian ini loh yang menjadikan akhirnya mereka itu masuk ke dalam neraka.
Siapa yang nggak senang? Silahkan buka di Google. HP itu adalah sesuatu yang menyandu kepada orang melebihi daripada rokok kepada perokoknya, melebihi daripada narkoba kepada pengkonsumsinya, melebihi daripada laki-laki yang suka kepada lawan jenisnya. Ini nanti buktikan, tapi Ustadz berharap tidak dibuktikan. Kalau kalian pulang ke rumah kemudian pegang HP, nggak cukup sejam 2 jam. Bahkan tidurnya terlambat, sholatnya terlambat, makannya terlambat, semuanya terlambat hanya gara-gara scroll HP. Jangankan para santri, ustadznya saja, orang tuanya saja, itu terakhir barang yang diletakkan sebelum tidur itu HP. Dan pertama kali barang yang diangkat setelah bangun dari tidur adalah, terakhir barang yang diletakkan sebelum sholat adalah, dan pertama kali yang diangkat setelah sholat adalah, bukan lagi tasbih, bukan, sekarang HP. Bahkan HP-nya supaya dia itu tidak ketinggalan, scroll itu ditaruh di depannya di bawah sejadah sambil dia sholat begini. Ini loh fitnah. Kita buka di Google, penelitian sudah banyak dilakukan. 65% perceraian yang terjadi di Indonesia itu karena sosmed. Tuh. Ini terjadi sekarang ini. Oleh karena itu saya berpesan, kalian harus bersyukur pada Allah Ta'ala karena kalian sekarang berada di dalam ranah yang sangat luar biasa. Tadi sampaikan oleh beliau, pengasuh tadi, bahwasanya kalau Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada seorang, maka Allah Ta'ala memberikan ruang gerak untuk melaksanakan kebaikan. Tapi kalau Allah menginginkan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang, Allah akan tutup pintu kebaikan, Allah akan buka pintu kesesatan. Masalahnya orang tua tidak merasa seperti itu, tapi guru merasa. Kaulun nikah kiai, pengalaman edalua. Mon bede nak kanak neka mulai, harus mulai teluarem misalnya karena sakit, karena ada perkawinan saudara kandung, bibi kandung, paman kandung yang harus mereka pulang 3 hari saja. Balik ke dalua sudah lain orangnya. Apalagi 50 hari. Ini berapa hari liburnya? 40 hari. Alhamdulillah masih lebih sedikit daripada dalua. Dalua 50 hari. Khawatir kami. Ini terjadi sekarang ini. Oleh karenanya, ayo. Bagaimana caranya supaya antunna semuanya dan antum semuanya para santri dan para santriwati, ayo bekerja sama dengan para pengasuh. Jangan bikin mereka capek. Ingat waktu zamannya corona, kita kembalikan anak-anak kepada mereka dalam waktu yang panjang, maka kemudian mereka bersambatan, terlalu panjang ini Ustaz, kami tidak mampu untuk menjaga anak-anak kami Ustaz, hanya berapa saat saja nggak mampu. Sementara guru-guru yang ada di pondok ini berapa lama menjaga anak-anak ibu dan bapak. Bekerja sama. Kalau kita ingin nanti di rumah tidak sampai terfitnah, maka yang harus kalian lakukan adalah beberapa hal ini. Ini adalah yang saya sampaikan kepada semua para santri dan santriwati di Dalwa, dan ini yang saya sampaikan kepada antunna semuanya dan antum semuanya para santri dan santriwati di pondok ini. Semoga antum semuanya termasuk yang selamat. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama, dari sekarang kita sebelum pulang harus niat dengan niat yang baik. Kalian mau pulang ke rumah untuk apa? Mau dendam, makan-makan yang enak dan banyak? Mau balas dendam? Mau tidur tanpa batas, tidak ada yang bangunkan? Mau balas dendam untuk jalan-jalan keluar yang tadinya di pondok hanya terkungkung saja, nggak boleh keluar kecuali dengan izinnya? Atau apa? Harus perbaiki dari sekarang. Kenapa saya katakan innamal a'malu binniyah? Semua tergantung kepada niatnya. Kalau kita niatnya baik, pulang ini Allah jaga. Tapi kalau niatnya tidak baik, Allah tidak akan menjaga. Mohon maaf, saya bukan kasyaf. Tapi para santriwati dan santri ini sudah mikir di dalam benaknya, begitu nanti pulang ke rumah, HP. 1. Yang kedua, jalan-jalan. Ketiga, makan bebas. Keempat, tidur bebas. Nah, itu semua ada di dalam pikiran kalian. Bukan kasaf. Kenapa? Saya pengalaman. Saya juga pernah jadi santri dan santriwati. Sehingga apa?
Apa yang harus kalian lakukan? Niat yang baik. Saya pulang ke rumah, yang pertama, niatnya ingin birrul walidain. Kesempatan. Selagi masih ada orang tua. Belum tentu nanti liburan ke depan masih ada orang tua. Sekali lagi masih ada orang tua, senangkan kedua orang tua kita. Tidak ada modal yang lebih baik, lebih besar, lebih luas, lebih lebar untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan makom yang tinggi, untuk mendapatkan futuhal arifin, mendapatkan ilmu laduni, melebihi daripada berbakti kepada orang tua. Kesempatan. Begitu pulang ketemu sama orang tua, pertama kali yang harus kalian lakukan, cium tangannya, cium dahinya, dan cium kedua kakinya. Alhamdulillah saya lakukan itu kepada orang tua saya, kepada ibu saya setiap hari. Ketika saya mencium kaki ibu saya katakan, ya Allah, aku minta ridhomu ya Rabb. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu amal apa yang saya bisa andalkan. Memang saya punya banyak karangan kitab, sampai 26 karangan, belum tentu ada pahalanya. Memang alhamdulillah saya punya majelis namanya Darus Sholihin, tersebar cabangnya itu di Indonesia ada 32 cabang, belum tentu ada pahalanya. Memang saya benar berdakwah kemana-mana di Nusantara ini, bahkan di luar negeri, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho kepada kita, pasti Allah ridho kepada kita. Kesempatan. Ingatkan bagaimana ceritanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Siapa beliau? Beliau adalah seorang yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi Allah Ta'ala berikan ilmu yang sangat luar biasa karena beliau itu berbakti kepada orang tuanya. Apa yang terjadi? Beliau itu adalah anak satu-satunya. Kebetulan ayahnya sudah tidak ada. Kebetulan pula Allah berikan ibu yang dalam keadaan sakit. Dan sakitnya itu lama sekali. Sakit yang perlu kepada perawatan. Dirawat dari mulai memandikan, dari mulai memakaikan pakaian, dari mulai mendulang makanan, membuat makanan dan sebagainya. Sehingga apa yang dilakukannya itu merawat ibunya itu mencegahnya untuk merealisasikan cita-citanya menjadi seorang mufassir. Sehingga lihat teman-temannya sebaiknya semuanya belajar, dia tidak belajar, tapi dia sibuk sama ibunya. Sampai suatu waktu ketika beliau berumur 40 tahun baru ibunya meninggal dunia. Ketika ibunya mau meninggal dunia, beliau kesian kepadanya. Anak itu Masya Allah berbaktinya kepada ibunya luar biasa. Maka kemudian ibunya mengangkat tangannya. Itulah yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Doaul ummi afdolu min doa mi'at wali. Doa seorang ibu itu lebih utama daripada doa 100 orang wali. Bahkan dikatakan oleh para ulama sekarang ini, yang bisa menyelamatkan umat dan generasi anak-anak muda bangsa ini cuma dua. Apa itu? Belajar ilmunya Nabi Muhammad di pondok-pondok pesantren atau madrasah diniyah atau tempat mengaji atau di majelis-majelis taklim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doanya seorang ibu. Gunakan kesempatan. Seorang ibu kalau berdoa itu sama setara dengan doanya 100 orang wali. Satu orang wali saja berdoa pasti dikabulkan, apalagi 100 orang wali. Bangun malam, minta kepada Allah keselamatan untuk anak-anak kita. Karena semua yang dilakukan anak kita, apapun yang terjadi pada anak kita, itu adalah masa depan kita nanti di alam barzah. Kalau ternyata kita punya anak yang suka narkobaan, na'udzubillah, yang ternyata durhaka sama orang tua, ternyata enggak sholat 5 waktu, ternyata main bank, main riba dan sebagainya, ternyata dia itu ada seorang yang zalim, ternyata dia ada seorang yang fasik, maka orang tuanya juga mendapatkan bagian daripada azabnya si anak itu, karena anak itu begitu karena orang tuanya. Tapi sebaliknya, kalau anak itu soleh, kalau anak itu jadi orang alim, kalau anak itu penyambung lidah Nabi SAW, kalau anak itu berjuang untuk umat dan bangsa serta nusa ini, maka semua yang dilakukannya langsung mengalir menjadi jariah untuk kedua orang tuanya. Oleh karenanya kesempatan itu jangan dibuang-buang. Ibu kalau berdoa untuk anaknya itu sangat-sangat mujarab. Jangan sampai kemudian doa itu diganti dengan doa yang tidak baik. Karena mohon maaf, banyak ibu-ibu sekarang ini yang tidak bisa menahan emosinya ketika anak itu melakukan satu kesalahan, kesal dia, ngomong dengan kata-kata yang tidak baik. Itu bisa jadi seperti yang didoakan. Hati-hati. Bangun malam, minta pada Allah Ta'ala. Subhanallah, ini ibunya berkata begini, ya Allah, kabulkan hajatnya, sampaikan cita-citanya.
Berikan ilmu dengan ilmu yang tidak dipelajari oleh orang yang seperti dia, yang didapatkan dengan mudah dari Engkau ya Allah. Subhanallah. Setelah beliau meninggal, selesai perawatan dan juga penguburan ibunya, maka kemudian beliau terlintas hatinya, sekarang walaupun aku sudah berumur 40 tahun, tidak terlambat untuk saya menjadi orang alim. Tapi nggak mungkin saya itu akan menjalani belajar dari mulai awal lagi, tapi saya akan cari dengan jalan yang paling singkat. Sehingga beliau terus berjalan dari satu kota ke kota yang lainnya, cari ilmu yang langsung daripada Allah Ta'ala, sampai suatu waktu dia mendengar sebuah hatif. Hatif itu ada suara tapi tidak kelihatan sosoknya. Kata hatif itu, kalau engkau mau Rasulullah sendiri yang menjadi gurumu, bacalah doa ini. Doanya saya hafal. Kalau mau catat silakan catat. Tapi belum tentu bisa dikerjakan. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Itulah kita. Kalau suruh nyatet ijazah, wah luar biasa. Tapi begitu tahu jumlahnya langsung nggak jadi gitu. Apa itu? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an tajma'a baini wa baina Muhammad fid dunya qabla al-akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, hendaknya engkau pertemukan aku dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Dibacanya sebanyak 70.000 kali. Mau 70.000 kali. Tapi beliau sungguh-sungguh, beliau mau punya cita-cita, beliau ingin mencapai cita-citanya itu, maka beliau baca awal hari, dia baca dari mulai habis isya terus sampai setelah habis asar baru selesai. Kemudian tambah lama, tambah singkat, karena tambah cepat, tambah menguasai. Subhanallah, sampai suatu waktu setelah berlalu 40 hari, beliau membacanya habis isya sebelum subuh sudah selesai. Ketika beliau sudah membacanya, wiridnya itu ternyata datang Nabi Muhammad. Bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan terjaga. Kisah ini tersebar di mana-mana dalam kitab-kitab, termasuk Habib Ali Habsyi menjelaskan dan menceritakan cerita ini dalam kitabnya Kunuz Sa'adah. Kemudian apa? Nabi SAW memerintahkan Syekh Abdul Aziz untuk membuka mulutnya. Ketika membuka mulutnya, diludahi. Setelah diludahi oleh Nabi SAW, dikatakan padanya, ajastuka fi ilmi dhahir wa ilmil batin, ajastuka fi ilmi syariah wa ilmil haqiqah. Subhanallah, begitu sudah dia itu sadar, ternyata dia itu langsung menjadi orang alim. Sehingga beliau menjelaskan tentang kalimat basmalah saja, bismillahirrahmanirrahim, memerlukan waktu 3 hari 3 malam baru selesai. 3 hari 3 malam hanya untuk membicarakan, menafsirkan bismillahirrahmanirrahim saja. Coba lihat, kenapa? Berkatnya birrul walidain. Berkah itu kita cari. Berkah itu kita dapatkan yang paling besar daripada seorang guru. Berkah itu kita dapatkan yang paling besar dari orang tua. Kalau kita selama nanti pulangan, kita berbakti pada orang tua, yang perempuan bantu di dapur, yang laki-laki bantu ayahnya, bantu ngepel, bantu nyapu, itu kan biasa dilakukan di pondok kan? Bantu di rumah, bantu merawat adiknya, mengawasi adiknya, mengajari adik-adiknya dengan niat berbakti pada orang tua. Nanti pulang siapa tahu langsung suka bermimpi Nabi Muhammad. Niat dari sekarang. Untuk apa kalian pulang? Birrul walidain, itu yang pertama. Yang kedua kalian niat pulang untuk berdakwah. Karena apa? Ilmu itu bukan milik kita. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah Habib Hasan Bahrum, beliau mengatakan begini kepada saya waktu saya berumur 7 tahun sampai 11 tahun, sering diulang-ulang kepada saya, Segaf, Abi nggak pernah maksa kamu jadi orang alim. Bebas kamu mau jadi apa saja. Mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi anggota Polri, TNI silahkan, mau jadi pejabat silahkan, mau jadi pekerja, mencari dunia silahkan. Tapi ingat, kalau kamu sudah memilih ilmu jalur hidup inti, maka mulai saat itu inti bukan milik inti bukan milik keluarga inti milik Allah dan Rasulnya, dan inti milik umat. Sehingga apa yang kita pelajari sekarang ini di pondok ini, itu bukan milik kita, itu milik mereka. Ketika kita mendapati salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad memerlukan pada ilmu yang kita ketahui, wajib kita memberitahukan. Enggak berhak kita mengambil bagian daripada upah dan lain sebagainya, enggak berhak, karena itu adalah milik mereka.
Al ilmu dhalatul mu'min fa aynama wajadtumu fakhudhu. Ilmu itu adalah sebuah barang hilang milik setiap mukmin. Di mana kalian dapatkan, ambil. Itu adalah haknya mereka. Oleh karena itu, dari satu sisi saya senang berdakwah. Tapi di sisi yang lainnya saya paling tidak senang dengan dakwah. Saya senang dengan dakwah karena apa? Tidak ada jalan yang paling cepat menuju ridho Allah, maqam yang tinggi, maqam wilayah, mendapatkan futuh melebihi daripada berdakwah ilallah. Tapi saya tidak suka. Kenapa? Karena dakwah itu capek. Capeknya itu bukan karena capek naik mobil. Alhamdulillah mobil saya mobil Alphard. Saya bisa tidur. Tapi capeknya itu mohon maaf, sebelum pidato dan setelah pidato itu capeknya. Menjaga hati ini nggak mudah. Kalau kita mau dakwah kita diterima, dan itu ya diinginkan oleh Nabi Muhammad, setiap murid, setiap santri dan santriwati harus kita itu seperti diinginkan oleh Muhammad. Kalau kita mau seperti itu, dengarkan apa kata saya punya abah. Kalau kita mau dakwah kita diterima, maka harus kita lihat semuanya. Dari mulai ujung ke ujung sebelum kita mulai khutbah. Untuk apa? Untuk memastikan semua yang kita lihat ini semuanya lebih afdol daripada kita. Tapi kalau kita sudah merasa lebih baik dari satu orang pun yang ada di sini, yang berharap ilmu kita akan terserap oleh mereka, tidak. Harus kita merasa bahwa kita paling rendahnya orang di tempat ini, baru kita bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi. Semuanya kita lihat. Untuk apa? Terlintas dalam hati kita, ya Allah, semoga dengan saya berdakwah ini, dengan saya mengajar ini, semoga dosa saya yang begitu banyak Allah ampunkan. Semoga saya diberikan tingkatan kedudukan di sisi Allah yang sangat tinggi. Semoga Allah berikan pahala yang banyak. Itu yang terlintas dalam hati kita ketika melihat kepada semuanya. Yang kedua. Yang ketiga, kita lihat lagi semuanya. Dari ujung sampai ujung. Untuk apa? Untuk kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah berikan kami hidayah dan mereka semuanya hidayah. Baru kemudian berbicara. Tapi kalau kita masih merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, jangan berharap. Ilmu itu bukan yang kita pikirkan. Ilmu itu bukan yang kita catat. Ilmu itu bukan yang kita baca. Ilmu itu seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nggak ada catatannya, langsung terupaya. Ilmu itu yang disampaikan oleh para ulama yang Rabbani, yang mendapatkan futuhat daripada Allah Ta'ala. Itu ilmu yang sebenarnya. Yang dikatakan di dalam mufradat, al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu dalam hati. Bukan dalam tulisan itu, tidak. Oleh karenanya, Al-Habib Ahmad bin Asratos, beliau mengatakan di dalam kitab Tadhkirun Nas, laisa li talabatil ilmi wadifatun illa fi tasfiyati qulubihim. Sebenarnya para santri dan santriwati ini tidak mempunyai tugas di dalam pondok pesantren dalam rangka mencari ilmu itu kecuali bagaimana caranya supaya hati mereka bersih. Kalau sudah mereka bersih hatinya, fa inna lillahi awliya yatajassasuna lil qulubis safiyah fa idza wajaduha wada'u fiha syai'. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai wali-wali yang tugasnya itu mencari-cari. Pergi pondok sini, ada enggak sudah yang bersih hatinya? Enggak ada, pindah lagi pondok yang lainnya, ada enggak yang sudah bersih hatinya? Kalau sudah ada yang bersih hatinya, maka kemudian orang warwali itu memberikan sesuatu dalam hatinya. Apa sesuatu itu? Ruhul ilim, nurul ilim. Itu yang dikatakan ilmu laduni itu. Itu yang dikatakan futuh. Dan itu yang bermanfaat, yang bersambung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bersihkan hati dulu tempatnya. Tanda-tanda bersih hati apa? Mudahnya 3. Kalau kita sudah bisa melaksanakannya, berarti kita bersih hati. Yang pertama, jangan pernah kita merasa lebih baik dari satu orang pun. Yang kedua, jangan pernah kita benci kepada seorang pun. Yang ketiga, kita harus mempunyai sifat rahmat kepada siapapun. Kalau kita bisa melaksanakan 3 hal itu, berarti kita termasuk orang yang bersih hatinya. Kalau belum, terus mujahadah. Bagaimana caranya? Hilangkan sifat-sifat tidak baik dalam hati kita, hilangkan. Ngomong yang ngalur kidul, tinggalkan. Karena apa? Itu bikin keras hati kita. Hati ini yang bisa menyelamatkan kita itu hanya hati. Amal kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita enggak pernah disebut oleh Allah Ta'ala sebagai yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang disebut dalam Al-Quran cuma 1 amalan
bagi mereka yang selamat kelak nanti di akhirat, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu nggak ada yang bermanfaat. Apapun yang kita lakukan nggak ada yang manfaat pada saat itu. Yang bisa manfaat hanya orang yang bertemu dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya bersih. Ini lebih penting daripada usaha cari uang yang sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Ini lebih penting daripada kita itu sampai menghilangkan waktu begitu saja bermain-main dengan fitnah dan dunia. Ini lebih penting daripada kita makan dan minum, daripada kita istirahat dan tidur. Ini lebih penting. Kenapa? Ini yang akan kita bawa nanti setelah kita meninggal dunia. Tapi yang lain-lainnya tidak akan kita bawa. Oleh karena itu, jaga hatinya. Apa yang antum lakukan dan antum lakukan para santri dan santriwati di pondok pesantren ini, semua itu dalam rangka membersihkan hati dan mujahadah. Disuruh bangun malam, sholat harus jamaah, baca zikir, habis maghrib sama isya baca zikir. Semuanya itu adalah supaya proses, supaya dia itu bersih hatinya. Diatur, harus baca kitab ini, harus hafal, harus ikuti, harus talhis, harus terjemah dan sebagainya. Itu semuanya dalam rangka mujahadah untuk membersihkan hati. Tujuan utamanya bersih hatinya. Kalau sudah bersih hatinya, Allah akan berikan ilmu itu yang dimaksudkan. Nah, oleh karenanya kalau kalian pulang itu sangat mengkhawatirkan. Karena apapun yang kalian lihat, jadi jangan kalian itu pulang ke rumah. Begitu keluar gerbang saja dari pesantren sudah banyak fitnah di situ. Apalagi sampai kita itu pegang HP. Oleh karenanya jangan capekkan diri kita. Jangan sengsarakan diri kita dengan HP itu. Kalau mau selamat silakan ibu-ibu bisa mempraktekkan ini. Bapak-bapak juga bisa. HP yang ada internetnya kayak gini taruh seminggu. Jangan dibuka. Nanti rasakan. Memang benar pengen mau ngambil lagi. Jangan, tahan selama seminggu. Lihat tenangnya luar biasa hati kita. Tapi kalau sudah kita scroll, apalagi sebelum tidur kita scroll TikTok, thread, enggak ada habisnya sampai jam 3 akhirnya. Enggak ustadz, enggak santri, enggak yang lainnya seperti itu. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Hadis Rasulullah sudah menjelaskan. Karena Nabi SAW tahu bahwa sesuatu yang malayakni ini akan menjadikan kita itu terus terpikirkan, tergunakan pikiran kita. Oh, kita pikir kalau semua kita lihat TikTok itu kemudian nggak masuk dalam pikiran kita, masuk. Apapun yang kita lihat wanita cantik, wah bisa nggak ya saya dapat yang seperti ini? Ngelihat orang laki yang ganteng, bisa nggak ya jodoh saya kayak gimana ya nanti ya? Terus itu dipikirkan, cari lagi, bagus ya tariannya, bagus ya ininya, oh bagus ya barangnya, terus itu nggak ada habis-habisnya. Tanya kepada mereka, kenapa sekarang ini bermacam-macam penyakit ada? Karena pikiran itu terlalu digunakan secara masif, secara intensif. Sehingga apa? Sehingga kemudian terjadi kerusakan otak kita, kekendoran dalam semua organ tubuh kita, sampai akhirnya menyebabkan penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya. Kalau mau tenang, Allah Ta'ala sudah menyatakan ketenangan itu bukan di HP. Orang mau cari tenang dengan HP, tambah nggak tenang. Buktinya harusnya kalau bikin tenang, tidur dia. Tapi buktinya kalau kita scroll TikTok, Twitter, Facebook, nggak ada habis-habisnya, terus berita-berita Prabowo, Anies ini supaya terus habis su'don kepada ini, su'don kepada itu. Ngapain? Kalau kita mau tenang, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan itu pasti ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sekarang ini tenang. Tenang kan sekarang? Kenapa? Diingatkan dengan Allah. Ini zikir. Baru kita tenang. Kita sholat betul-betul, kita khusyuk kepada Allah Ta'ala. Nikmat. Nggak ada yang bisa mengalahkan nikmat itu. Tapi kalau HP ini, scroll ini cuma sebentar. Ini dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Begitu jam 3 malam kamu lihat kaca, matanya merah sudah. Apa hasilnya? Dapat uang enggak? Tapi yang ada pulsanya habis. Itu yang terjadi. Rugian semuanya, mata'ul gurur. Enggak ada kesenangan. Coba diulang, bagaimana kesenangannya itu? Rasanya kayak gimana? Kita enggak ingat lagi sudah. Ini yang dibuat oleh setan. Itu penciptaan setan yang sangat luar biasa sekarang ini. Kenapa? Karena setan tahu satu-satunya pintu untuk menjadikan kita itu lupa kepada Allah adalah
pintu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana setiap ayat itu dibaca oleh kaum muslimin, setan-setan itu yang membuat setiap hari diklat bagaimana cara menjerumuskan orang yang para ulama, para tujar, para pejabat, para santri, para santriwati, mereka sekolah di negeri dan sebagainya, itu diklatkan, diajarkan bagaimana cara menjerumuskan mereka. Di antara yang mereka katakan selalu sebelum melakukan diklat adalah, awas ya, jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat ini. Kalau mereka tahu dengan ayat ini, bahaya, kita nggak bisa menjerumuskan mereka. Apa itu ayatnya? Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka di saat itulah Allah melupakan semua kesempatan yang harusnya kita gunakan, Allah lupakan. Punya uang tidak digunakan, punya jabatan tidak digunakan, punya istri yang baik tidak digunakan, punya suami yang baik tidak digunakan. Semuanya kesempatan hilang begitu saja. Karena apa? Karena dia lupa kepada Allah. Dan barang yang paling bisa melupakan kita pada Allah adalah HP. Berhasil setan. Kita ingatkan dulu, mohon maaf, memang sekarang banyak orang yang pakai jilbab, bahkan cadaran, Masya Allah, tapi yang selingkuh banyak, yang pacaran banyak. Dulu 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, zaman para pengasuh ini masih muda dulu, itu yang namanya pakai jilbab itu jarang, tapi mereka soleh-solehah. Mereka itu yang namanya perceraian terjadi, itu sesuatu kabar yang sangat tersiar hanya karena satu perceraian. Sekarang coba perceraian di mana-mana. Baru kawin berapa bulan sudah cerai. Ini sekarang ini. Kenapa? Ayo sayangi diri kita. Sayangi diri kita. Saya tidak katakan sayangi keluarga kita, sayangi orang itu, sayangi diri kita. Sehingga Allah Ta'ala mensifatkan mereka yang berbuat maksiat itu alladzina asyrafu ala anfusihim. Mereka yang mencelakai dirinya sendiri. Apapun yang kita lakukan ke depan, masa depan kita bagaimana tergantung masa lalu kita sekarang ini. Coba lihat, saya punya ibu. Alhamdulillah saya bangga menjadi anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat luar biasa. Yang sampai sekarang saya tidak pernah melihat seorang wanita sesoleha ibu saya. Demi Allah saya bersumpah di mimbar ini, bahwasanya ibu saya menemani ayah saya selama 27 tahun lamanya. Dari semenjak kecil kami, begitu pula Habib Zain, Habib Ali, Habib Hussein dan semua saudara saya, bersumpah tidak pernah kami melihat keduanya itu bertengkar, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah minta kepada ayah saya. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah marah kepada ayah saya, nggak pernah membantah, nggak pernah. Kok bisa demikian? Itulah perintahnya Nabi. Banyak di antara kita disangkanya kalau kita itu menjadi solihah, nanti yang senang suaminya. Solihah itu untuk kita sendiri. Solihah itu supaya kita itu bisa bermimpi Nabi. Solihah itu supaya kita bersih hatinya. Solihah itu supaya kita disayang sama Allah Ta'ala. Bukan perintahnya orang tua, bukan perintahnya suami, bukan perintahnya mertua. Semua itu balik-balik kita sendiri. Cuma sekarang ini setannya berhasil menguasai pikiran manusia. Sampai-sampai, loh kok saya solihah Beb, sementara suami saya tidak soleh, tambah jadi Beb. Nggak seperti itu. Yang benar itu adalah kita solehah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Enggak untuk orang lain, enggak, untuk kamu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat jelek, kamu juga berbuat jelek untuk kamu sendiri, yang merasakan kamu sendiri. Cukup sebagai sebuah pengingat bagi kita ketika kita sakit gigi, adakah di antara saudara kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita yang merasakan sakit gigi juga? Sakit gigi kita. Sakit kan? Ketika kita teriak, misalnya sakit, ada yang teriak juga keluarga kita, ada nggak? Nggak ada. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Setiap orang tergantung pada dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innal birra la yabla wa dzamba la yunsa wa dayyan la yamut faf'al ma syi'ta fa kama tadinu tudan. Kata Nabi SAW, yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, pasti dicatat. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, pasti juga dicatat. Yang namanya zat yang maha menuntut balas selalu ada mengawasi kita semuanya. Kalau sudah kamu tahu 3 hal itu, kata Muhammad, silahkan lakukan apa saja. Melakukan kebaikan silahkan, melakukan keburukan silahkan. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan itu dianggap hutang oleh Allah. Subhanallah, coba lihat bagaimana ibu saya.
Nggak ngerti HP-HP kayak gini, nggak ngerti. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Sampai sekarang ini kena penyakit Parkinson. Semoga beliau mendapatkan dipulihkan daripada penyakit ini. Parkinson ini itu sampai sekarang belum ketahuan sebabnya. Tapi menurut penelitian para dokter, para ahli medis di Eropa sana, hipotesis terbesar, kemungkinan terbesar bahwasanya yang namanya Parkinson itu, penyakit Parkinson itu sebab utamanya karena banyak nahan, banyak mendem, banyak unek-uneknya dalam hati tapi tidak dilampiaskan. Itu sebabnya akhirnya kena Parkinson. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, orang mukmin itu adalah orang yang banyak unek-uneknya dalam hatinya. Munafik itu adalah orang yang plong hatinya, semua uneknya dikeluarkan itu. Makanya Bu, sekarang kita lihat Bu, di mana-mana itu lebih banyak jandanya apa dudanya? Banyak janda apa duda? Saya bertanya begini bukan berarti saya mencari janda, saya mau kalau cari perawan saja. Tapi saya bertanya begini supaya kita paham bahwasanya janda itu lebih banyak daripada duda. Itu kabar gembira atau kabar menyedihkan? Kabar menyedihkan. Lebih baik kalau sama ibu dikasih pilihan, ibu mau meninggal sebelum suami atau setelah suami? Ayo Bu, jawab Bu. Saya nggak bertanya pada para santriwati karena belum pengalaman dia. Bu, kalau ibu nggak jawab, saya minta kepada ibu nyai yang mewakili. Yang enak kiainya dulu yang mati atau bu nyai dulu? Ayo, pilihan. Kalau saya boleh memilih mewakili, lebih baik kita mati dulu sebelum suami. Kenapa? Dengan mudahnya, dengan jaminan nabinya sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menjamin seorang pun setelah beliau meninggal kecuali satu jaminan saja, dan itu hanya untuk perempuan. Hanya untuk perempuan yang sudah bersuami. Tapi syaratnya adalah seperti disampaikan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ayyumam ro'atin matat wa zawjuha anharadin dakhalatil jannata ayyatahasyad. Perempuan mana saja yang meninggal dunia sementara suaminya masih ada, masih hidup, cukup suami mengatakan, aku maafkan. Insya Allah kalau ibu-ibu meninggal duluan pasti suaminya memaafkan. Bahkan insya Allah suaminya meridhoi. Walaupun dalam hatinya itu, sebentar lagi mau kawin lagi. Tapi apa yang namanya orang mau kawin lagi dan sebagainya, setelah kita meninggal nggak jadi masalah. Tapi keuntungannya adalah kalau kita meninggal sebelum suami, kita mendapatkan ridhonya Allah, masuk surga dari mana saja. Oleh karena di antara ciri istri solihah, dia itu meminta kepada Allah Ta'ala supaya meninggal sebelum suami. Tapi kalau yang ada kenyataannya tidak seperti itu, istri itu lebih panjang umurnya. Kenapa? Karena tipe laki-laki, kriteria laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki itu kalau ada apa-apa itu dipendem, disimpan, ada masalah disimpan, ada unek-unek disimpan, nggak dikeluarkan. Apalagi terjadi malam Jumat, malam Senin disimpan. Kalau diungkapkan nggak dapat jatah. Sehingga pada disimpan, numpuk, akhirnya penyakitan, kena jantung mati, kena paru mati, kena kanker mati. Nah, itu semuanya pikiran. 70% sebab yang namanya penyakit itu adalah pikiran. Perempuan enggak, marah dilampiaskan, plong hatinya, panjang umurnya. Tapi siap-siap nanti dipentung sama malaikat di kuburnya. Oleh karenanya para hadirin muliakan Allah Ta'ala, ayo anak-anakku sekalian, ingat, kalian pulang, 1 dengan niat birrul walidain, 2 dengan niat dakwah ilallah. Tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka, supaya mereka yang tidak belajar pesantren, mereka tertarik untuk belajar di pesantren. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya orang yang tidak mau menjalani kemaksiatan seperti yang mereka jalankan itu nikmat, bahagia. Tunjukkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, dan itu yang paling penting, adalah kalian pulang ke rumah untuk mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan selama setahun. Tunjukkan kepada orang tua kalian, kalian kini akhlaknya sudah berbeda, bertakwanya sudah bertambah, imannya sudah menebal. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya selama setahun diasuh oleh para kiai ini benar-benar ada bekasnya dalam diri kalian, sehingga mereka puas dengan pondok yang kalian pelajari di situ. Jangan sampai malah sebaliknya, akhirnya pulang-pulang kemudian menampakkan akhlak yang tidak baik. Jangan. Jadi ingat, insya Allah hanya dengan niat 3 saja, insya Allah kita akan pulang dalam keadaan nanti balik ke sini selamat.
Oleh karenanya ditambah lagi yang keempat kelima, istiqomah apapun yang kita lakukan di pondok jangan ditinggalkan. Terutama wirid jangan ditinggalkan. Wirid yang kalian baca habis subuh, habis maghrib itu adalah sebuah penjagaan dan benteng. Sekarang ini musimnya orang-orang itu melakukan dengan segala cara. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan semua doa. Kemudian mereka para ulama merangkumnya dalam wiridul latif, dalam rotib haddad, rotib atos. Itu semuanya adalah doa-doa diajarkan Nabi SAW supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Baca, jangan sampai tinggalkan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Terutama sholat 5 waktu dengan jamaah jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena sholat 5 waktu saja tanpa jamaah itu mengkhawatirkan. Karena sholat yang dikatakan berfungsi seperti fungsi yang aslinya di dalam Al-Quran sebutkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, bukan sembarang sholat. Sholat itu fungsinya mencegah orang pelakunya itu daripada perbuatan mungkar dan keji. Itu bukan sembarang sholat, sholat yang diterima. Kalau kita sholat jamaah pasti diterima. Oleh karenanya jangan tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Dan yang kelima, setiap hari harus baca Al-Quran walaupun 1 lembar. Kenapa? Al-Quran itu mantra, sakti mandraguna. Kalau kita baca walaupun hanya 1 lembar, yang dikatakan Allah Ta'ala, fihi syifa, fihi huda, di situ hisnun hasin, daripada segala macam yang kita takutkan itu dalam Al-Quran semuanya ada. Baca setiap kita mau keluar atau baca setiap hari kita baca walaupun 1 lembar, insya Allah kita aman. Kembali lagi nanti ke para kiai, asuhan para kiai, insya Allah kalian selamat masih keimanan dan ketakwaannya. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala semoga kita semua termasuk yang selamat. Semoga kita termasuk yang diberikan Allah Ta'ala kemudahan untuk menjaga diri kita dari segala macam maksiat, dari segala macam fitnah, dari segala macam musibah dan bala. Dan semoga kita semua termasuk yang diberikan keimanan yang tebal, sehingga kita tidak terbawa arus dengan arus fitnah yang luar biasa pada zaman ini. Dan semoga kita punya negara ini negara yang damai, jauh dari ricuhan, jauh daripada chaos, jauh daripada kerusuhan, jauh daripada kesengketa dan sebagainya. Dan semoga kita semuanya menjadi Allah Ta'ala menjadikan negara kita semuanya ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan semoga kiai kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga mereka terus bahagia di dunia dan akhiratnya. Dan semoga mereka sungguh-sungguh seperti yang disampaikan oleh saya punya abah, bersabar ya para kiai, bersabar ya para ustadz, bersabar ya para da'i. Kalian semuanya itu bekerja untuk Nabi Muhammad. Jangan pikir bahwa Nabi Muhammad tidak akan membalas kalian. Pasti Nabi Muhammad membalas, karena Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi fa in ahsana adukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Bahkan kalau seumpama ada di antara kalian berbuat baik kepada orang lain lalu orang lain itu tidak membalas kebaikan kalian, jangan khawatir, aku akan balaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kata saya punya abah, kalau ini katakan Nabi Muhammad terkait dengan orang lainnya berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, bagaimana kalau para guru-guru, para kiai ini berbuat untuk Nabi Muhammad, merealisasikan keinginan Nabi Muhammad supaya mereka semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad, maka pasti dapat balasan. Paling sedikit kata saya punya abah, balasannya ketika mereka sakaratul maut, Rasulullah hadir bersama mereka. Semoga itu benar-benar terjadi untuk kita semuanya. Semoga kita diselamatkan Allah Ta'ala, dan semoga kita diberikan anugerah yang terbesar di antara hambanya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah dan bahagia dengannya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya. Akhirnya setelah umur yang panjang dan modal yang cukup untuk berjumpa dengannya, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang saya mohon maaf. Oh iya. Jadi ada permintaan untuk memberikan ijazah salawat busyra. Salawat busyra ini termasuk salawat yang bisa menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi Nabi SAW itu adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang begitu syafaqah kepada umatnya. Kita masih ingat dulu, orang tua kita itu kalau seumpama punya hajat, baca Yasin, tirakat di dalam makom-makom para wali berapa kali? 41 kali. Dulu, sekarang siapa anak muda yang mau bacanya? 2,5 jam baru selesai, kadang-kadang 4 jam kalau kita baca dengan tartil. Alhamdulillah pada tahun 2016 yang lalu, berarti 9 tahun yang lalu,
salah satu daripada putra abah saya Habib Hasan Baharun bermimpi Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan salawat kepadanya. Nabi Muhammad membaca, diikuti oleh yang bermimpi sampai selesai. Setelah selesai kata Nabi Muhammad, yang baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali habis salat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menghindarkan diri daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarrab sekali salawat ini. Dari saking mujarrabnya Masya Allah, hanya dalam waktu 9 tahun itu sudah menyebar di dunia, bukan cuma di Indonesia, viral di mana-mana. Nah, sebelum saya akan bacakan, saya akan terjemahkan supaya kita tahu dengan artinya, sehingga kita mantap membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ya Allah. Haturkan salawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salat yang saya baca ini ya Allah, salawat yang saya baca ini maksudnya aku berdoa kepadamu. Aku memohon kepadamu, tubasyiruna biha, engkau bahagiakan kami. Wa ahlana, dan semua keluarga kami. Wa uladana, dan semua anak keturunan kami. Wa jami'a masyaihina wa mu'allimina, dan semua guru-guru kami. Wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santriwati kami. Min yaumina hadza, dari hari ini engkau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo ikuti saya, kemudian kita baca sebanyak 3 kali dengan nada tibil qulub, dengan harapan semoga kabul semua hajatnya, diampunkan semua dosanya, yang sakit Allah sembuhkan semuanya, terutama penyakit hati Allah hilangkan semuanya, dan semoga kita dipenuhi dengan keberkahan, anugerah, rahmat, hidayat, inayah, maunah daripada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, ala Sayyidina Muhammadin, sahibil busyra, sahibil busra, salatan salatan tubasyiruna biha tubashiruna biha wa ahlana wa ahlana wa auladana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa muallimina wa talabatana wa talabatana wa talibatina wa talibatina min yaumina hadza min yaumina hadha ila yaumil akhirah. ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allah Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Jadi cara bacanya,
Habis sholat subuh itu baca 1 sampai 38 bacaan biasa. Kemudian yang ketiga terakhir 39, 40, 41 dibaca dengan nada tibil kulub untuk memberikan petunjuk sudah selesai. Itu kalau kita sudah hafal cuma 10 menit. Tapi 10 menit aman, 10 menit romantis sama keluarga, 10 menit mudah rezeki kita, 10 menit mudah dilunasi hutang-hutang kita. Bahkan kalau kita punya hajat baca sebanyak 121 kali, mujarrab sekali. Kita mau melahirkan, kita ada hajat atau kita ada keperluan sama seseorang, baca sebelumnya 121 kali, insya Allah gol. Nah, tapi gunakan untuk kebaikan-kebaikan saja. Ayo sebagaimana antum mendengarnya dengan apa yang saya baca tadi, kalau benar bacanya dan harokatnya seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini. Saya berikan ijazah untuk bacanya dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah kepada yang lainnya. Silahkan disebarkan, diluaskan, tapi jangan dijual belikan. Karena salawatnya Nabi itu sifatnya rahmah. Ada yang coba-coba jual belikan, akhirnya tadinya kaya bangkrut, tadinya sehat jadi sakit. Nah, jangan, jadi silahkan sebarkan, tapi jangan dijual belikan. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.